Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang soleh dan solehah, suatu hari Rasulullah berkumpul bersama para sahabatnya. Di pertemuan kali itu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan orang yang diharamkan atasnya api neraka?" Tentu saja para sahabat dengan senang hati menjawabnya, "Mau ya Rasulullah, coba tunjukkan kepada kami ya Rasulullah, orang yang seperti apa yang diharamkan atasnya api neraka." Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang diharamkan atasnya api neraka adalah orang yang hayyin, orang yang layin, orang yang qarib, dan orang yang sahal. Ketika seseorang mempunyai 4 sifat tadi, atau paling tidak mempunyai 1 dari 4 sifat tadi, diharamkan atasnya api neraka. Secara singkat, hayyin adalah orang yang tidak mudah marah. Sedangkan orang yang lain adalah orang yang lemah lembut. Sementara orang yang qarib adalah orang yang ramah terhadap sesamanya. Kemudian yang terakhir, orang yang mempunyai sifat sahil adalah orang yang selalu mempermudah urusan orang lain. Nah, anak-anakku semuanya, dari 4 sifat tadi, paling tidak ketika kita mempunyai 1 sifat, kita akan diharamkan oleh Allah atasnya api neraka. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Agus ingin mengupas ciri-ciri salah satu dari 4 sifat tadi, yaitu sifat hayyin. Anak-anakku semuanya, pernahkah kalian jumpai sahabat atau teman kalian yang ketika kesenggol sedikit kemudian dia marah-marah? Atau ketika tanpa sebab teman kalian marah-marah? Nah, ketika teman kalian mempunyai perangai seperti itu, berarti dia belum mempunyai sifat hayyin, sifat yang tidak mudah marah. Nah, tentu saja ada ciri-ciri dari sifat hayyin tadi. Sifat atau ciri-ciri orang yang mempunyai sifat hayyin adalah 1, dia selalu tenang. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, dia bisa bersikap tenang. Ketika masalah sedang menghadapi dirinya, ketika masalah sedang menghampiri dirinya, dia tetap bersifat tenang. Dia tenangnya adalah dalam rangka mencari solusi. Dia tidak marah-marah, tetapi dia menghadapi masalah yang dia hadapi dengan ketenangan hati. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah dia tidak mudah marah. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia selalu tidak marah-marah. Contoh yang sederhana, ketika bukunya disembunyikan oleh temannya, dia tidak marah-marah. Dia akan lapor kepada wali kelasnya, "Bu, bukuku disembunyikan, aku nggak tahu siapa yang menyembunyikan." Nah, kemudian dari laporan tadi tentu saja wali kelas akan mencari siapa yang menyembunyikan bukunya. Nah, solusi yang dia tawarkan, solusi yang dia berikan adalah dia melaporkan peristiwa tadi kepada wali kelasnya. Nah, tentu saja ketika itu dia tidak marah-marah. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang bersifat hayyin, dia mempunyai ciri tidak suka berkata kasar. Dia tidak pernah berkata kasar, ngomong kasar, bahkan mencaci. Berkata kasar pun dia tidak pernah, apalagi mencaci. Ketika dia dinakali oleh temannya, dia tidak balas dengan ucapan yang kasar, tetapi dia tetap tersenyum dan menghadapi cacian atau hinaan dari temannya tadi dengan sifat yang tenang. Nah, tentu saja hal itu atau sikap tadi tentunya didasarkan atas kemauan dari hatinya yang paling dalam. Apapun yang dia lakukan, tentu saja itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk melakukan itu anak-anak? Sulit. Pak Agus yakin tidak mudah untuk mengendalikan amarah ketika kita diajak oleh teman-teman. Sulit untuk mengendalikan marah, sulit untuk mengendalikan emosi ketika kita dihina atau dinakali oleh teman-teman. Tetapi
itulah yang namanya cobaan. Cobaan akan datang, cobaan akan silih berganti untuk menguji seberapa jauh sifat hayyin yang kita miliki. Tentunya itu butuh waktu yang cukup lama. Tidak hanya cukup 1 hari, 2 hari, tapi bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, Ramadan kali ini anak-anakku semuanya adalah salah satu sarana untuk belajar kita memupuk sifat hayyin. Puasa mengajarkan kepada kita untuk satu, menahan lapar yang jelas ya. Yang kedua tentu saja adalah menahan amarah. Ketika kita sedang puasa, digoda oleh teman-temannya bilang, "Ana shaim, saya sedang puasa." Nah, itu adalah dalam rangka kita berusaha memupuk sifat hayyin, mengendalikan amarah. Puasa adalah sarananya. Kemudian yang kedua, puasa mengajarkan kita untuk tidak berkata kasar. Nah, puasa di samping menahan makan dan minum, tentu saja juga menahan dari hal-hal yang membatalkannya. Ya, dari 2 sikap atau 2 hal yang harus kita lakukan tadi, yaitu puasa, 1, menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan minum. Yang kedua adalah menahan dari perkataan kotor, perkataan kasar, dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang mempunyai karakter hayyin. Nah, anak-anakku semuanya, tentunya puasa mengajarkan kita hal itu. Tentunya untuk bisa memperoleh sifat hayyin tadi, kita bisa mulai dari latihan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah sarana kita untuk menempa diri, sarana kita untuk madrasah dalam rangka kita memperoleh sifat hayyin. Pak Agus yakin tentunya dengan niat tulus dari kalian, kalian akan bisa mempunyai sifat yang disebutkan Pak Agus tadi. Sifat hayyin adalah sifat yang mempunyai 1, ciri-cirinya adalah dia tenang. Yang kedua, dia tidak mudah marah. Yang ketiga, dia tidak suka atau bahkan sama sekali tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Selanjutnya, yang keempat, dia juga tidak mudah memaki apapun kondisinya. Nah, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan puasa kali ini bisa menjadikan sarana bagi kita untuk bisa memperoleh 4 atau salah satu dari sifat yang Pak Agus sebutkan tadi. Paling tidak kita bisa berusaha untuk selalu bisa mengendalikan emosi, selalu bisa untuk mengendalikan amarah kita. Mudah-mudahan dengan puasa kali ini kita bisa menjadi insan yang bertakwa, insan yang selalu dirahmati oleh Allah, insan yang selalu berbuat dalam kesolehan, cerdas dalam pikiran dan perkataan, dan juga berprestasi dalam kebaikan. Selamat menanti buka puasa anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.